Selamat sore anak-anakku sekalian dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dalam proses pembelajaran daring kita pada saat ini. Saat ini kita akan mempelajari materi biologi bab 3 tentang zat dan karakteristiknya. Coba kalian amati kertas yang terbakar. Ketika kertas dibakar, kertas akan berubah menjadi abu dan asap. Abu dan asap yang dihasilkan tidak dapat berubah kembali menjadi kertas. Peristiwa kertas dibakar merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Apakah dalam perubahan kimia itu terjadi perubahan karakteristik zat? Pada bab 3 ini kalian akan mempelajari perubahan pada zat, sifat zat, dan cara pemisahan campuran. Kita buka halaman berikutnya. Ada peta konsep. Dalam peta konsep itu membicarakan tentang zat dan karakteristiknya. Zat dan karakteristiknya terbagi menjadi: yang pertama, pengelompokan materi atau zat; yang kedua, karakteristik atau sifat zat; yang ketiga, perubahan zat; dan yang keempat, pemisahan campuran. Mari kita lihat satu persatu dari sifat zat dan karakteristiknya. Yang pertama kita lihat karakteristik atau sifat zat terdiri dari sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika mencakup wujud zat, kekeruhan, kekentalan, titik didih, titik leleh, titik beku, kelarutan, kemagnetan, massa jenis, kekerasan, dan kelenturan. Sifat kimia, ciri-cirinya: mudah terbakar, mudah membusuk, korosif, keasaman, dan kebasahan. Sedangkan perubahan zat dibagi menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Pemisahan campuran terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifat fisika dan berdasarkan sifat kimia. Berdasarkan sifat fisika terdiri dari penyaringan, penguapan, penyulingan, sublimasi, kromatografi. Sedangkan berdasarkan sifat kimia yaitu koagulasi. Itu peta konsep zat dan karakteristiknya. Kita lanjut di halaman berikutnya, 69. Coba kalian perhatikan keadaan di sekitar kalian. Semua benda yang berada di sekeliling kalian tersusun dari materi. Rumah, mobil, peralatan makanan, dan alat tulis tersusun dari materi. Batu bata, pasir, semen, kayu, dan genteng merupakan materi penyusun rumah. Kaca, jok, dan mesin adalah materi penyusun mobil. Tubuh kalian pun tersusun dari materi seperti darah, tulang, kulit, dan otot. Nah, kalau begitu, apakah sebenarnya materi itu? Jadi, materi adalah
segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Saya ulangi, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Sebelum kita mempelajari materi lebih lanjut, di bawah situ ada aktivitas, yaitu mengamati dan mengumpulkan data. Kalian bisa mengamati 8 benda yang ada di rumah kalian. Tulislah benda itu dan tuliskan sifat fisiknya pada tabel berikut di dalam buku paket kalian. Misalnya, contoh 1, piring. Wujud catnya tentu padat. Nah, dia sifatnya keras atau lunak? Jelas keras. Transparan atau tidak? Jelas tidak. Menghantarkan listrik atau tidak? Jelas tidak. Larut dalam air atau tidak? Jelas tidak. Nah, kalian bisa ambil 8 contoh benda yang ada di rumah kalian. Coba isi tabel tersebut. Kalau sudah isi, baru nanti dikirim lewat grup. Untuk pertanyaan di bawah, itu tidak boleh dikerjakan atau mengasosiasikan. Itu tidak usah, langsung tabel saja. Sekarang kita lanjut, pengelompokan materi atau SAT. Berdasarkan penyusunnya, materi atau SAT dikelompokkan menjadi 2, yaitu SAT tunggal dan campuran. SAT tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Sedangkan campuran ada yang bersifat homogen dan ada pula yang bersifat heterogen. Secara skematis, pengelompokan materi dapat digambarkan sebagai berikut di halaman 70. Yaitu, lihat skemanya, materi atau SAT terbagi menjadi 2, SAT tunggal dan campuran. SAT tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi, SAT tunggal adalah materi yang seluruh bagiannya memiliki sesusunan dan komposisi yang tetap. Saya ulangi, SAT tunggal adalah materi yang seluruh bagiannya memiliki susunan dan komposisi yang tetap. SAT tunggal tersusun dari satu jenis atom atau molekul. Contoh SAT tunggal adalah air, garam, gula, dan besi. SAT tunggal dapat diklasifikasikan sebagai unsur dan senyawa. Unsur adalah SAT yang hanya mengandung suatu jenis atom. Contohnya emas, yaitu emas murni. Unsur emas tersusun dari atom-atom emas. Apabila 2 atau lebih unsur yang berbeda bergabung secara kimia dengan perbandingan tertentu, maka terbentuklah senyawa. Contoh senyawa adalah air atau H2O, gula C6H12O6, dan karbon dioksida CO2. Campuran merupakan hasil penggabungan 2 atau lebih SAT tunggal yang berbeda tanpa terjadinya reaksi atau perubahan kimia. Masing-masing SAT dalam campuran tidak bereaksi secara kimia satu sama lain.
Oleh karena itu, masing-masing zat tersebut dapat dipisahkan kembali dari campuran. Pemisahan campuran dapat dilakukan berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Contoh campuran yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah gado-gado, teh manis, juga udara. Campuran dapat berwujud padat, cair, atau gas. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang memiliki bagian-bagian penyusun yang sama. Contohnya larutan gula, larutan garam. Campuran heterogen adalah campuran yang memiliki bagian-bagian penyusun yang tidak sama. Contohnya es krim. Es krim itu dicampur dari gula, air, garam, dan ada tepungnya. Setelah memahami pengertian zat tunggal dan campuran, berikut ini kalian akan mempelajari karakteristik atau sifat zat, perubahan fisika dan kimia zat, serta pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika dan kimia zat. Anak-anakku sekalian, di halaman 71 di situ ada tugas. Tulislah contoh lain unsur, senyawa, dan campuran dalam tabel berikut dari berbagai sumber. Kemudian diskusikan. Ini tidak usah dikerjakan. Sekarang kita lanjut pada bagian B, sifat fisika suatu zat. Coba kalian perhatikan peralatan yang ada di rumah kalian, di dapur. Ternyata peralatan yang ada di dapur terbuat dari bahan yang berbeda. Panci terbuat dari aluminium yang merupakan logam putih, keperakan, sangat lunak, ringan, dan kuat. Peralatan dari aluminium dapat menghantarkan panas dengan baik. Tidak mudah berkarat dan mudah dibentuk. Berdasarkan uraian di atas, sifat yang dimiliki panci tersebut dapat diamati secara langsung oleh panca indera kita. Sifat yang demikian disebut sifat fisika. Sifat fisika suatu zat meliputi wujud zat, kekeruhan, kekentalan, titik didih, titik leleh, titik beku, kelarutan, kemagnetan, massa jenis, kekerasan, dan kelenturan. Beberapa contoh sifat fisika yang dimiliki suatu zat dapat dilihat pada tabel 3.1. Sifat fisika suatu zat. Nomor 1, besi. Sifat fisikanya wujud padat, keras, bersifat magnet, dapat menghantarkan listrik, dan tidak larut dalam air. Intan, wujud padat, keras, transparan, dan tidak menghantarkan listrik. Bensin, wujudnya cair, tidak berwarna, berbau, dan tidak larut dalam air. Minyak goreng, wujud cair, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak larut dalam air. Oksigen, wujud gas, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak dapat diraba.
Kalau kita melihat 5 contoh sifat fisika suatu zat, pasti kalian bisa berpikir zat-zat yang lain dan sifat fisikanya. Contoh, kentut. Wujudnya gas, tidak berwarna, berbau, tidak berasa, dan tidak dapat diraba. Itu contoh lain. Kalian bisa memberi contoh-contoh yang lain. Sekarang kita lihat yang pertama di situ di halaman 71, wujud zat. Coba kalian pikirkan benda-benda di sekeliling kalian di rumah seperti pensil, batu, air, bensin, dan udara. Benda-benda itu ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, dan ada pula yang berwujud gas. 3 wujud benda tadi memiliki 3 wujud zat yang ada di alam ini atau di sekeliling kalian, yaitu padat, cair, dan gas. Pensil merupakan benda padat. Sifat pensil memiliki sifat zat padat. Pada umumnya, saya ulangi, pensil merupakan benda padat. Sifat pensil memiliki sifat zat padat pada umumnya. Coba kalian letakkan sebatang pensil ke dalam mangkok. Tapi tidak usah kita lakukan. Kita pikirkan saja, pensil itu akan tetap berbentuk pensil dengan ukuran seperti semula sebelum dimasukkan ke dalam mangkuk. Jadi, dapat disimpulkan bahwa zat padat bersifat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap walaupun dipindah-pindah tempat. Air merupakan benda cair. Sifat air memiliki sifat zat cair pada umumnya. Coba kalau kita tuangkan air ke dalam gelas, apa yang terjadi? Air akan berbentuk seperti gelas. Coba tuangkan air ke dalam gelas tadi, ke dalam mangkok. Apa yang terjadi? Air akan berbentuk seperti mangkok, tetapi volumenya tetap. Jadi, dapat disimpulkan bahwa zat cair bersifat memiliki volume tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Bagaimanakah dengan gas? Udara merupakan gas. Sifat udara memiliki sifat gas pada umumnya. Balon yang diisi gas akan menggelembung. Udara di dalam balon berbentuk seperti balon. Volume udara sama dengan volume balon itu. Jika udara dalam balon itu dimasukkan seluruhnya ke dalam botol, maka udara akan mengisi seluruh ruang dalam botol. Bentuk udara mengikuti bentuk botol. Volume udara sama dengan volume botol. Jadi dapat disimpulkan bahwa gas bersifat memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah sesuai dengan wadah. Coba kalian amati sifat dan wujud zat yang tercantum dalam tabel 3.2. Kita lihat di situ. Yang pertama, wujud zat padat. Volume zat tetap, bentuknya juga tetap. Yang kedua, cair. Wujud zat cair, volume zat tetap, bentuk zat berubah-ubah. Yang ketiga, gas. Wujud zatnya, volume zat berubah-ubah,
bentuk zat juga berubah-ubah. Zat terdiri atas bagian-bagian yang sangat kecil yang disebut dengan partikel. Partikel-partikel zat berukuran sangat kecil sehingga tidak dapat terlihat dengan mata. Walaupun demikian, susunan dan sifat partikel tersebut sangat menentukan wujud suatu zat. Apakah berwujud padat, cair, atau gas? Setiap zat tersusun dari partikel-partikel yang memiliki jarak dan kebebasan gerak yang berbeda-beda. Sifat-sifat partikel suatu zat adalah sebagai berikut. 1. Partikel tidak diam, tetapi selalu bergerak atau bergetar. Di antara partikel yang satu dengan partikel yang lainnya terdapat gaya tarik-menarik. Di antara partikel yang satu dengan partikel lainnya terdapat ruang antara partikel yang disebut pori-pori. Saya ulangi, sifat-sifat partikel suatu zat antara lain, partikel tidak diam tetapi selalu bergerak atau bergetar. Di antara partikel yang satu dengan partikel yang lainnya terdapat gaya tarik-menarik. Di antara partikel yang satu dengan partikel lainnya terdapat ruang antara partikel yang disebut pori-pori. Keadaan partikel-partikel dari zat padat, cair, dan gas dapat dilihat pada tabel 3.3 halaman 73. Keadaan partikel 1. Keadaan partikelnya, gerak partikel atau gerakan partikel. Zat padatnya tidak bebas, zat cairnya agak bebas, zat gasnya sangat bebas. 2. Keadaan partikel, letak partikel, zat padatnya berdekatan, zat cairnya agak renggang, zat gasnya sangat berjauhan. 3. Gaya tarik-menarik keadaan partikelnya, zat padat sangat kuat, zat cairnya kurang kuat, zat gasnya sangat lemah. Keadaan partikel yang keempat, ruang antara partikel, zat padatnya kecil, zat cairnya agak besar, zat gasnya sangat besar. Jadi itu keadaan partikel dari zat padat, cair, dan gas di dalam tabel 3.3 halaman 73. Anakku sekalian, di halaman 73 juga ada kegiatan 3.1 kita lewati. Kita lanjut. Nomor 2 halaman 74, kekeruhan atau turbiditas. Kekeruhan terjadi pada zat cair. Kekeruhan merupakan keadaan suatu cairan yang tidak bening atau buram karena bercampur partikel atau kotoran halus. Kekeruhan cairan disebabkan adanya partikel halus yang tercampur. Jika cahaya dilewatkan pada cairan yang keruh, maka kekuatan atau intensitas cahaya akan berkurang. Alat untuk mengetahui intensitas cahaya pada zat cair atau tingkat kekeruhan disebut turbidimeter. Saya ulangi, untuk mengetahui intensitas cahaya pada zat cair atau tingkat kekeruhan, ada sebuah alat, nama alat tersebut adalah turbidimeter.
Yang berikut, yang ketiga, kekentalan atau viskositas. Kekentalan merupakan ukuran ketahanan zat cair untuk mengalir. Untuk mengetahui kekuatan aliran atau flow rate, zat cair digunakan viskometer. Aliran suatu cairan dibandingkan dengan aliran air menghasilkan viskositas relatif untuk cairan tersebut. Angka hasil pengukuran viskositas relatif cairan disebut indeks viskositas. Indeks viskositas dapat dirumuskan sebagai berikut. Indeks viskositas sama dengan flow rate cairan per flow rate air. Jika indeks viskositas suatu cairan di bawah 1, maka viskositasnya atau kekentalannya di bawah viskositas air. Jika indeks viskositas di atas 1, maka viskositasnya atau kekentalannya di atas viskositas air. Cairan yang bergerak cepat memiliki kekentalan rendah, sedangkan molekul cairan yang bergerak lambat memiliki kekentalan tinggi. Saya ulangi lagi anakku, kekentalan atau viskositas. Kekentalan merupakan ukuran ketahanan zat cair untuk mengalir. Untuk mengetahui kekuatan aliran atau flow rate, zat cair digunakan viskometer. Aliran suatu cairan dibandingkan dengan aliran air menghasilkan viskositas relatif untuk cairan tersebut. Angka hasil pengukuran viskositas relatif cairan disebut indeks viskositas. Indeks viskositas dapat dirumuskan sebagai berikut. Indeks viskositas sama dengan flow rate air cairan per flow rate air. Saya ulangi, indeks viskositas sama dengan flow rate cairan per flow rate air. Jika indeks viskositas suatu cairan di bawah 1 atau kurang dari 1, maka viskositasnya atau kekentalannya di bawah viskositas air. Jika indeks viskositas di atas 1 atau lebih dari 1, maka viskositasnya atau kekentalannya di atas viskositas air. Cairan yang bergerak cepat memiliki kekentalan rendah. Sebaliknya, sedangkan molekul cairan yang bergerak lambat memiliki kekentalan tinggi. Kita lanjut titik didih. Titik didih merupakan suhu saat cair berubah menjadi uap. Saya ulangi, titik didih merupakan suhu saat cair berubah menjadi uap. Mendidih berbeda dengan menguap. Jadi, menguap berbeda dengan mendidih, atau mendidih berbeda dengan menguap. Mendidih terjadi pada suhu tertentu atau titik didih, sedangkan menguap terjadi pada suhu berapa saja di bawah titik didih. Misalnya, ketika menjemur pakaian, airnya menguap, bukan mendidih. Titik didih berbagai zat berbeda, bergantung pada struktur dan sifat zat. Yang berikut titik leleh atau lebur atau cair. Titik leleh merupakan suhu zat padat berubah menjadi zat cair. Saya ulangi, titik leleh merupakan suhu zat padat berubah menjadi zat cair. Contohnya es krim.
yang dibiarkan di udara terbuka akan meleleh menjadi cairan. Perubahan itu dipengaruhi oleh struktur zat padat tersebut. Yang berikut titik beku. Titik beku merupakan suhu saat zat cair berubah menjadi zat padat. Contohnya, air yang membeku menjadi es. Air yang semula berwujud cair, setelah dimasukkan ke dalam freezer, akan berubah wujud menjadi padat berupa es batu atau batu es. Berikut kelarutan. Apakah larutan itu? Dalam larutan terdapat dua komponen, yaitu zat terlarut dan pelarut. Contohnya, larutan garam. Zat terlarutnya adalah garam dan pelarutnya adalah air. Meskipun suatu zat atau suatu zat dapat larut dalam pelarut cair, tetapi jumlah yang dapat larut selalu terbatas. Batas itu disebut kelarutan. Kelarutan merupakan jumlah maksimum zat terlarut yang dapat melarut dalam sejumlah zat pelarut pada suhu tertentu. Yang berikut kemagnetan. Kemagnetan merupakan kemampuan suatu benda untuk menarik benda-benda lain yang berada di sekitarnya. Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet merupakan benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Dengan adanya sifat itu, magnet digunakan pada beberapa peralatan untuk mempermudah pekerjaan. Peralatan tersebut antara lain gunting, obeng, tang, dan alat pengangkut besi. Barangkali kalian tahu bahwa gunting, obeng, dan tang memiliki magnet pada bagian ujungnya. Ujung-ujung gunting dibuat bermagnet agar mudah mengambil dan mencari jarum. Ujung obeng dibuat bermagnet agar skrup yang akan dipasangkan menempel pada ujung obeng sehingga mudah memasangnya. Alat pengangkut besi tua menggunakan elektromagnet yang dialir oleh listrik yang kuat untuk mengangkut besi tua. Besi tua akan menempel pada alat pengangkut selama arus listrik terus mengalir. Jika arus listrik dimatikan, maka besi tua akan berjatuhan. Alat tersebut juga berfungsi memisahkan besi dan baja tua dengan benda-benda lain yang bukan logam. Anak-anakku sekalian, kalau kita lihat di gambar di situ ada satu alat ya mengangkut ya besi atau baja tua. Lihat di situ, kita nyata sekali lihat di situ, kita tahu di situ berarti alat pengangkut besi tua menggunakan elektromagnetik. Kita lanjut, yang berikutnya adalah massa jenis. Jika kalian melihat kapas yang bermassa 1 kg dan batu yang bermassa 1 kg, apa yang ada di benak kalian? Mengapa volume kapas lebih besar daripada volume batu? Padahal massa kapas sama dengan massa batu. Untuk menjawabnya, perhatikan tabel 3.4. Kita lihat massa batu atau gram, volume batu sentimeter kubik. Jadi kita lihat di situ massa per volume gram per sentimeter. Kita lihat, kalau kita lihat di situ di tabel, massa batu 2,8,
dan 4,2, 5,6. Volume batunya kalau massa batu 2,8 berarti volume batunya 2. Sedangkan massa batu 4,2 jadi volumenya 3. Massa batunya 5,6, volume batunya 4. Jadi massa per volume kalau kita hitung, massa batu 2,8 per 2 sama dengan 1,4. Yang kedua, 4,2 per 3 sama dengan 1,4. 5,6 per 4 sama dengan 1,4. Jadi massanya ya, massa per volume sama. Pada kolom 1 massa batu berubah-ubah, demikian juga volume batu pada kolom 2 volume berubah-ubah. Akan tetapi pada kolom 3 massa per volume, perbandingan antara massa dan volume batu selalu tetap untuk keadaan yang berbeda-beda. Perbandingan antara massa benda dan volume benda disebut dengan massa jenis. Anak-anakku sekalian, kita lihat yang berikut, kekerasan. Kekerasan suatu zat adalah kemampuan zat tersebut untuk menahan goresan dari zat lainnya. Zat yang lebih keras dapat menggores zat lainnya yang lebih lunak. Seorang ahli, Frederick Moss, mengelompokkan mineral berdasarkan skala kekerasannya. Skala kekerasan tersebut diberi angka 1 sampai 10. Mineral yang paling keras akan memiliki nilai 10, sedangkan yang paling lunak akan memiliki nilai 1. Skala kekerasan beberapa mineral dapat kalian lihat pada tabel 3.5. Kita lihat tabel titik 5. Gambar. Lihat di situ nama mineral, talc, gips, kalsit, fluorit, apatit. Kalau talc, kekerasan Mohsnya 1, gips 2, kalsit 3, fluorit 4, apatit 5. Sedangkan kekerasan absolutnya, talcnya 1, gips 3, kalsit 9, fluorit 21, dan apatit 48. Kita lihat gambar berikutnya. Nama mineralnya feldspar, kuarsa, topaz, korundum, intan. Feldspar, kekerasan Mohsnya 6, kuarsa 7, topaz 8, korundum 9, intan 10. Kekerasan absolutnya, feldsparnya 72, kuarsa 100, topaznya 200, korundum 400, intan 1,600. Kita lihat lagi kelenturan. Kelenturan suatu zat adalah kemampuan suatu zat untuk kembali ke bentuk atau ukuran semula setelah diregangkan atau ditekan. Karet dan spons merupakan contoh dari bahan sehari-hari yang memiliki sifat elastis. Coba perhatikan gambar. Kalau di rumah ada karet, coba kau tarik, baru kau regangkan kembali, tarik, baru kembali, itu pasti seperti keadaan semula. Anak-anakku sekalian, di halaman 77 ada uji diri 3.1. Nah, sekarang kita kerja, ada 3 nomor.
Ya, uji diri 3 nomor. Yang pertama, jelaskan sifat-sifat zat padat, cair, dan gas. Sudah dijelaskan di depan. Sebutkanlah sifat-sifat partikel suatu zat. Sudah dijelaskan. Bagaimanakah cara mengukur tingkat kekeruhan suatu zat? Jadi, tingkat kekeruhan suatu zat tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau sudah dikerjakan, dikirim melalui grup ini. Ya anak-anakku, jadi penjelasan materi kita pada kesempatan ini sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya tentang sifat kimia suatu zat. Terima kasih, semoga kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat. Sampai ketemu lagi.